Bagi kita semua dokter, menyembuhkan penyakit adalah tugas biasa. Tapi kalau apa yang kita lakukan ini bisa merestorasi kehidupan seseorang, ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang memberi kepuasan spesial yang tidak bisa diukur bagi seorang dokter. Halo teman-teman semuanya, ini adalah Assumptions About Me episode ketiga. Jadi sudah ada 2 episode sebelumnya. Bagi yang sudah nonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau Anda belum pernah nonton episode pertama dan kedua, Anda bisa check it out di link di bawah ini. Assumptions About Me ini saya buat supaya Anda semua, para subscribers, bisa mengenal saya dan apa yang saya lakukan lebih lagi. Tak kenal maka tak sayang. Seperti biasa, saya diberi 5 pertanyaan. Pertanyaan apa saja? Kali ini berhubungan dengan operasi. Saya akan jawab semua pertanyaan ini. Let's go! Nomor 1. Dr. Tony sejak kapan melakukan operasi? Ya, udah lama. Sejak di medical school, sejak saya kuliah kedokteran. Saya memang suka jadi asisten bedah. Ya, dari dulu saya tertarik dengan bedah. Ya, waktu itu di medical school ada neurosurgeon atau bedah saraf, dokter bedah saraf dari Sweden yang kerja di Flinders Medical Center. Saya kenal dokter ini dan saya bilang kalau perlu asisten jangan sungkan telepon saya. Jadi kadang-kadang hari Minggu waktunya kita istirahat, dokter ini telepon mau nggak assist saya, jadi asisten operasi. Kadang-kadang ada pendarahan di otaknya, kepalanya dibuka dan darahnya dievakuasi. Bagi saya waktu itu sebagai medical student ini adalah sesuatu yang sangat exciting. Terus tahun 2004 saya pindah ke Singapura kerja sebagai house officer. Ini seperti koas kalau di Indonesia. Sebenarnya tugas kami adalah menjaga pasien atau mengobati pasien yang ada di ruangan atau di ward. Tapi kalau saya ada waktu, saya selalu pergi ke ruang operasi. Saya lihat-lihat, kalau ada yang perlu dibantu, saya bantu. Kalau ada yang perlu asisten, saya bersedia jadi asisten. Jadi pertama-tama kerjaan saya itu cuma ngangkat kaki. Misalnya ngangkat kaki waktu dokter bedahnya membersihkan dengan antiseptik. Terus dari situ saya diajari operasi yang gampang-gampang, misalnya operasi abses atau amputasi jari kaki untuk pasien diabetes. Jadi semua mulai dari situ dan kita sebagai trainee ini diberi kesempatan lebih lagi sesuai dengan kemampuan kita. Waktu saya training di bagian bedah tulang, saya juga diberi kesempatan melakukan operasi tulang, tentunya seperti mengoperasi patah tulang, operasi sendi, total hip, total knee replacement, sampai operasi tulang belakang. Ya, kalau ditanya sejak kapan saya melakukan operasi, saya melakukan asisten operasi sejak saya di medical school, sejak kuliah di Fakultas Kedokteran. Nomor 2, persiapan apa yang biasa dokter lakukan sebelum operasi? Sebagian besar operasi ini standar, seperti operasi HNP, spinal stenosis, saraf terjepit, total knee, total hip replacement. Ini standar, jadi tidak perlu melakukan persiapan khusus. Mungkin persiapannya adalah istirahat yang cukup, makan yang cukup, sehingga waktu melakukan operasi kami atau saya itu fit untuk melakukannya. Kemudian pelajari X-ray dan scan pasien sebelum operasi, dan saya selalu tanya kepada pasien tentang keluhan pasien sebelum operasi ini dilakukan. Dipastikan tidak ada perubahan yang signifikan. Karena kalau ada perubahan, ya mungkin operasi harus ditunda karena ada perubahan yang mungkin scan-nya sudah tidak lagi cocok dengan keadaan pasien pada saat itu. Kalau operasinya kompleks seperti skoliosis atau operasi menegakkan postur bungkuk atau spine tumor,
Ini perlu melakukan persiapan khusus, perlu melakukan surgical planning yang matang. Misalnya skrunya mau ditaruh di mana, terus bagaimana cara mengangkat tumornya. Kadang-kadang operasi ini tidak semudah yang kita bayangkan, bisa kompleks dan jauh lebih kompleks daripada yang kita prediksi. Jadi semuanya ini perlu persiapan yang matang. Nomor 3, kebanyakan dokter melakukan operasi apa? Ya, saya sebagai dokter bedah tulang, orthopedic surgeon, saya melakukan semua operasi yang berhubungan dengan tulang dan sendi. Tapi sebagian besar operasi yang saya lakukan adalah operasi tulang belakang, seperti HNP, saraf terjepit, baik itu di pinggang atau di leher. Saya juga melakukan injeksi tulang belakang dan radiofrequency ablation. Ini adalah operasi-operasi yang sering saya lakukan. Operasi non-spine yang saya juga lakukan adalah total knee replacement, total hip replacement, ligament reconstruction seperti ACL reconstruction, knee arthroscopy. Ini lumayan sering. Kalau saya melakukan operasi-operasi seperti ini, saya lakukan dengan dokter lain yang ahli di bidangnya. Misalnya operasi lutut, ya saya selalu operasi bersama dokter yang ahli di bidang lutut. Kalau saya operasi kaki seperti bunion, saya juga melakukannya bersama-sama dengan dokter yang ahli di bidang foot and ankle. Pokoknya saya mau hasilnya yang terbaik untuk pasien, terutama mereka yang menjalani operasi. Nomor 4, apakah pernah ada perasaan ragu saat melakukan operasi? Ya, terus terang pernah dan sering. Operasi tulang belakang ini kadang-kadang membingungkan karena posisi pasiennya tengkurap. Jadi kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Ini kadang-kadang membingungkan. Saat melakukan operasi, saya sebagai surgeon harus selalu alert atau waspada. Cek, recheck, jangan sampai terjadi kesalahan operasi. Sebelum kita melakukan operasi, selalu ada yang namanya time out. Dicek semuanya, pasiennya, dipastikan pasiennya benar. Jangan sampai operasi ke pasien yang salah. Terus operasinya juga benar. Jangan sampai pasiennya benar tapi salah operasi. Terus kanan, kiri, levelnya, kalau di spine banyak level, ini juga harus benar sesuai dengan yang direncanakan. Makanya konsentrasi penuh ini sangat diperlukan saat melakukan operasi. Misalnya walaupun saya sudah yakin, misalnya operasi tulang belakang, saraf terjepit bagian kanan, saya sudah yakin saya berdiri di sebelah kanan pasien, saya selalu cross-check dengan personel yang ada di operating theater atau di ruang operasi untuk pastikan apakah saya benar berdiri di sebelah kanannya pasien, di sebelah yang perlu dioperasi. Itu harus saya pastikan. Bukan hanya saya saja yang memastikan, tapi seluruh operating personnel juga harus memastikan bahwa operasi dilakukan dengan benar. Nomor 5. Selama ini operasi apa yang paling berkesan dan kenapa? Sebenarnya bagi saya semua operasi ini sangat berkesan. Kenapa? Karena seorang pasien mau dioperasi, seorang dokter itu adalah memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa kepada seorang dokter. Jadi, I don't take it for granted. Saya tidak meremehkan kepercayaan luar biasa yang diberikan kepada saya. Tapi ada satu kasus yang benar-benar berkesan bagi saya seorang dokter bedah. Kasus ini adalah kasus bedah HNP yang saya lakukan waktu saya training spine surgery di Brisbane tahun 2011. Jadi ceritanya ada seorang perempuan sekitar umur 20-an. Si pasien ini menderita HNP selama 7 tahun.
mengalami sakit yang menjalar ke kaki luar biasa sampai mengganggu kehidupan si pasien ini. Suatu hari pasien ini masuk ke rumah sakit karena sakit yang sangat luar biasa. Saya lakukan scan dan saya lihat scan-nya ada HNP atau slip disc yang sangat besar, jepit saraf, dan pasiennya kesakitan. Pasien ini tidak mau operasi sebelumnya karena takut lumpuh. Jadi ditahan-tahan. Waktu itu saya katakan kepada si pasien bahwa ini perlu dioperasi. Akhirnya pasien ini bersedia. Jadi operasi saya lakukan, HNP berjalan dengan baik, mulus. Setelah operasi, saya biasa kunjungi pasien, review pasiennya setelah operasi. Waktu itu saya masuk ke ruangan, pasiennya nangis. Dan pasien ini bilang sama saya, "Thank you dokter, you have given me back my life." Terima kasih dokter, Anda telah memulihkan hidup saya. Saya kaget banget. Yang saya operasi adalah HNP, saraf terjepit. Sakit di kakinya sudah hilang, itu yang saya harapkan. Tapi pasien merasakan lebih dari itu. Kehidupannya telah direstorasi. Sebenarnya menyembuhkan penyakit itu adalah tugas seorang dokter. Bagi kita semua dokter, menyembuhkan penyakit adalah tugas biasa. Tapi kalau apa yang kita lakukan ini bisa merestorasi kehidupan seseorang, ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang memberi kepuasan spesial yang tidak bisa diukur bagi seorang dokter. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh si pasien ini saat mengalami HNP. Tapi setelah operasi, dia merasa kehidupannya sudah terestorasi. Ini adalah kasus yang sangat berkesan bagi saya waktu saya mulai training di bagian bedah tulang belakang. Terima kasih sudah mendengarkan, dan kalau kalian punya pertanyaan apa saja tentang diri saya, tentang apa yang saya lakukan, dan tentang klinik, kalian bisa tulis pertanyaan di bawah ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.